Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rumah baca dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hernan Pratama sebagai host hari ini menyapa seluruh sahabat rumah baca dimanapun Anda berada ke-50 ini. Dan hari ini spesial, kita akan belajar bagaimana kita mengontrol amarah dan emosi. Nah, hari ini kita bersama Kak Olivia Oktaviana, sarjana psikologi. Beliau merupakan founder kesehatan mental teman tubuh dan beliau adalah lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Kita sapa dulu, selamat siang Kakak. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik. Hernan gimana nih Alhamdulillah. kabarnya? Nih, kita mengisi waktu liburan dengan sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang berkah. Amin, Oke, Kak amin. Olive ingin bertanya, sebenarnya marah itu faktornya apa aja sih Kak? Oke, sebelum kita masuk ke faktornya, kita tahu dulu ya, marah itu apa sih sebenarnya gitu ya. Marah itu sebenarnya itu emosi dasar yang ada pada diri manusia gitu. Dia komponen yang ada pada diri seseorang, merupakan kondisi emosi internal yang muncul karena persepsi atas ketidaknyamanan, ketidakadilan, ancaman atau frustasi gitu. Jadi ketika kita merasa oh ini nggak adil nih bagi kita, bisa saja kita muncul rasa marah tersebut gitu. Atau ini tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Itu muncul marah tersebut. Marah ini bisa diekspresikan dengan berbagai cara gitu, banyak caranya. Dapat bersifat konstruktif seperti problem solving dan perilaku asertif gitu. Dia dapat kita gunakan untuk suatu hal yang positif atau kalau kita tidak dapat mengelolanya dengan baik, dia akan jadi hal yang merusak untuk kita maupun dengan hubungan kita dengan orang lain, misalkan seperti itu. Faktornya yang memunculkan marah itu ada dari diri pribadi, misalkan biologis nih. Nah, misalkan ada di otak kita cairan tersebut tidak seimbang gitu. Mungkin saja kita berperilaku marah atau ada gangguan kepribadian dan emosional yang muncul. Atau ada dari faktor lingkungan dan sosial. Misalkan nih, kita mencontoh, taruhlah pola parenting keluarga gitu ya. Ada yang dia itu orang tuanya suka marah-marah. Jadi anak ini mencontoh perilaku marah orang tua gitu. Dia terapkanlah ke lingkungannya, entah itu ke teman-temannya atau ke lingkungan terdekatnya gitu. Perilaku marah itu muncul sedemikian cepatnya ketika anak meniru atau memodeling perilaku orang tua seperti itu. Lalu itu terkait dengan pola pengasuhan orang tua ya. Lalu ada juga trauma di masa lalu gitu. Ada stres kronis yang berkepanjangan sehingga muncullah sulutan emosi marah tersebut. Um, ada dorongan dari lingkungan sosial serta faktor kelelahan atau capek yang berkelebihan gitu ya. Karena terlalu capek atau terlalu lelah, uh, muncullah trigger-trigger emosi marah tersebut. Misalkan nih, Hernan pulang dari Padang, lalu ke Bukit Tinggi, balik lagi ke Padang, itu memunculkan rasa capek yang berlebihan. Itu juga memunculkan perasaan marah itu muncul gitu, apalagi di Padang ya, di Padang itu panas, panas dan kalau di teorinya itu ada teori aggression frustration, di mana aggression frustration itu situasi yang panas tadi itu memunculkan emosi amarah kita datang gitu. Aggression frustration itu adalah perilaku marah yang timbul karena kita frustasi. Oh, ini tuh panas sekali loh, kota Padang tuh panas, misalkan seperti itu ya. Jadi kita muncullah perilaku-perilaku marah tadi gitu, karena kita tidak mampu mengelola dan mengendalikan rasa marah kita tadi gitu. Itu faktor-faktor yang umum ketika kita
didatangi oleh emosi marah tadi gitu. Oke, bagaimana dengan persepsi orang nih ketika misalkan kalau kakak bilang tadi marah itu ada yang positif ada yang negatif, tapi sering masyarakat itu ketika sudah dimarahi, walaupun hal positif, tapi masyarakat dia marahi saya berarti dia saya itu, padahal dia orang yang marah itu memberi kesan positif yang positif. Bagaimana kakak hal tersebut? Oke, kita harus memilah. Oke, kita harus memilah konteks marahnya seseorang itu ya. Apakah itu isi dari marahnya itu untuk mengingatkan kita atau memang meluapkan amarahnya saja gitu. Jika konteks atau isi marahnya itu mengingatkan kita, berarti kita bisa uh, memunculkan emosi positif lain gitu ketika marah orang tersebut ke kita. Oh, ternyata dia mengingatkan kita supaya misalkan datang tepat waktu gitu. Oh, supaya dia tidak dirugikan. Kalau misalkan hanya marahnya ke kita, hanya meluapkan emosi saja, kita bisa membela diri gitu. Misalkan uh, kita katakan kepada dia, saya merasa tidak nyaman ketika kamu marah dengan kata-kata kasar tadi gitu, karena itu rasanya menyakiti saya gitu. Kita berhak untuk menyatakan demikian. Buatlah batasan diri ketika kita berhubungan dengan orang lain, entah itu terkait uh, hubungan kita dengan teman kita atau uh, relasi kita dalam bekerja atau ketika kita di sekolah gitu ya, antara kita dengan teman kita itu kita batasi tuh hal-hal yang akan memunculkan kondisi marah gitu, atau orang tersebut pun uh, punya trigger nggak ya, dia tuh oh ternyata dia nggak suka kalau kita menggunakan misalkan pakaian seperti ini, dia nggak suka dan itu membuat dia marah gitu. Nah itu sebaiknya dikomunikasikan gitu. Nah, berarti boleh dong seandainya kalau misalkan marahnya itu sudah istilahnya itu udah keluar lah kata-kata kasarnya, boleh nggak berarti berhak nggak kita untuk menegur gitu? Hmm. Kalau itu terjadi pada kita atau terjadi pada orang lain, hal itu berhak kita tengahi ya, berhak kita tegur karena itu sudah melanggar hak-hak pribadi kita maupun orang lain gitu. Ketika penggunaan kata-kata kasar atau diksi yang digunakan tersebut merugikan kita atau menyakiti diri kita pribadi ya. Karena yang paling tajam itu sebenarnya perkataan ya, lisan seseorang gitu. Ketika diksi-diksi tersebut tidak dipilah dengan baik, itu akan menyakiti kita. Apalagi misalkan kita sebagai seorang pendidik ya, misalkan kita seorang guru atau kita seorang uh, yang berperan sebagai orang tua, diksi-diksi tersebut harus dipilah-pilah nih mana saja yang akan dikeluarkan kepada anak didik, kepada anak kita di rumah gitu ya. Mana saja kata-kata yang harus kita pakai, kita layak dipakai untuk menegur anak gitu. Gunakanlah kata-kata baik dan enak didengar seperti itu. Saya kan juga pendidik nih Kak, pendidik seorang guru. Terkadang kalau arah ke siswa, kadang buang-buang waktu. Nah, boleh nggak kita tuh mengungkapkan ekspresi marah tetapi dengan gitu kan? Misalnya anak ini ribut gitu, kita tegur terus, tapi boleh nggak kita ungkapkan kekesalan dan marah itu lewat diam gitu? Ketika kita menjadi seorang pendidik ya, usahakan menegur anak itu secara pribadi gitu ya, tidak dalam lingkungan misalkan kelas besar atau di dalam kelas itu kita panggil anak itu one by one, satu persatu gitu. Gunakan diksi yang baik kepada si anak tadi gitu. Kalau misalkan karena di kelas gitu ya, memarahi satu orang anak di depan teman-temannya, itu anak itu dia akan malu gitu ketika dia dimarahi tersebut. Kenapa saya yang dimarahi ya, padahal kesalahan tidak pada saya saja, tapi pada teman-teman juga demikian gitu.
dia akan malu ketika dimarahi di depan kelas yang banyak orang gitu. Jadi di sana kita sebagai orang dewasa maupun pendidik gunakanlah etika juga dalam memarahi atau menegur anak tadi, panggil dia satu gitu. Karena itu akan ke logis anak juga nanti dia pasti akan tahu ya, kenapa ya saya dimarahi di tengah orang ramai gitu. Itu akan diingat dia terus sama si anak ini. Kalau misalkan ini kasusnya kan di kelas itu kan rata-rata per ribut, misalkan agak 10 atau 10 orang ribut. Nah, kalau negur panggil satu-satu kan terlalu lama. Nah, ada nggak tipsnya gitu bagaimana menegurnya atau istilahnya itu kayak marah tapi ngasih nasihat gitu, jangan ribut gitu. Karena kalau satu-satu kan pusing juga gitu, Kak. Hmm, ya. Sebenarnya kalau yang profesional biasanya dipanggil itu pas jam-jam istirahat gitu ya, atau kita melakukan pendekatan lewat dia sambil dia bermain kita nasihati gitu. Atau bisa juga kita gunakan yang namanya I statement. I statement itu cara penggunaannya adalah misalkan Bapak marah ketika kamu meribut dan mengganggu jam pelajaran gitu, karena itu akan merugikan teman-teman kamu yang lain gitu. Katakan saja dengan jelas kepada anak tersebut gitu. Uh, itu kan kita tidak menyerang pribadinya, tapi kita poin itu ketika dia meribut kan mengganggu orang lain gitu, mengganggu kelas yang lain gitu. Nah, kita bukan menyerang pribadinya, tapi perilaku yang tadi itu yang munculkan marah guru tadi gitu. Nah, eh, tapi seringkali juga kita kalau ini kan kasusnya di lingkungan sekolah. Nah, kalau di dunia kerja misalkan Kak, ada satu misalkan masalah sepele gitu. Tapi bosnya itu ketika melihat satu hal kesalahan sepele itu dia pasti amarahnya ngamuk-ngamuk lah sampai berapi-api marahnya itu bagaimana tuh Kak? Apakah bagus atau itu mengesankan bahwa atasan kita tuh otoriter malah Kak? Itu terkait leadership ya. Sebenarnya kalau di leader sendiri harus memiliki komponen-komponen untuk menjadi seorang pimpinan gitu ya. Dia harus memiliki kecerdasan emosional yang baik gitu. Bagaimana cara dia mengelola emosi ketika marah, ketika harus memimpin rapat gitu ya dengan kondisi penuh tekanan misalkan. Nah, itu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang seorang leader tadi, seorang pimpinan gitu. Entah dia memimpin sebuah perusahaan gitu. Itu yang harus dia miliki gitu. Tidak hanya kemampuan intelektual atau kecerdasan intelektual saja, namun kecerdasan emosional ini sangat penting ya dalam kita memimpin entah itu organisasi maupun perusahaan. Ada sebuah buku karya Daniel Goleman yaitu kecerdasan emosional ya. Di situ diceritakan bahwa pimpinan-pimpinan yang memiliki kecerdasan emosional yang baik itu hubungannya dengan rekan kerja maupun bawahan tuh baik gitu ya. Dia tidak hanya mencapai karir yang bagus di perusahaan, capaian achievement yang bagus di perusahaan, tapi dia juga membangun hubungan yang baik gitu di perusahaannya dengan rekan-rekan kerja gitu. Oke. Nah, ini juga menjadi satu bagaimana ya satu catatan penting karena segala sesuatu hal sepele pasti berujung amarah. Segala hal sepele-sepele pasti berujung amarah. Nah, terkadang kalau orang itu terus-terus marah walaupun hal sekecil apapun, pasti orang itu akan berpikiran bahwa ini orang ini marah-marah terus nih nggak ada ngasih solutif nih gimana nih ya? Bagaimana itu Kak? Hmm. Pertama kita bedakan antara marah dan perilaku marah ya. Kalau marah itu kan emosi dasar di diri manusia gitu ya. Dia ada yang bersifat konstruktif dan destruktif. Ketika dia destruktif dan memunculkan perilaku marah tadi, sudah berbentuk perilaku dia, itu namanya agresi. Itu agresif sifatnya. Itu dia akan merusak
merusak ke orang lain atau memperburuk citra diri, gitu. Nah, itu yang ketika ada terjadi perang itu perilaku agresi itu nampak sekali muncul gitu ya ketika eh, terjadi peperangan. Nah, itu agresi. Dia membahayakan orang lain maupun membuat orang lain itu menjadi lemah gitu ya. Entah dia itu memukul, berteriak, atau merugikan orang lain tersebut sehingga orang yang menjadi sasarannya itu merasa tidak nyaman gitu. Tidak nyaman berhubungan dengan orang tersebut eh, dan merusak hubungan yang telah lama dia bangun dengan baik gitu. Dengan amarah yang kecil saja yang memicu munculnya marah tersebut, oh ternyata dia lepas kontrol, lepas kendali, sehingga rusaklah hubungan tadi, itu, hubungan antara individu tersebut. Oke. Nah, akhir-akhir ini kan kita sering nih mendengar berita di TV bahwa terjadi kasus pembunuhan ini, penganiayaan ini karena masalah sepele, kemudian si pelaku itu meledak-ledak amarahnya, kemudian mengambil senjata untuk membunuh mungkin atau melakukan penganiayaan mungkin. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai agresif itu, Kak? Pembunuhan atau perilaku yang demikian itu faktor penyebabnya adalah kebanyakan dari lisan ya, perkataan manusia yang menyakiti hati seseorang gitu. Sehingga pelaku ini menimbulkan dalam dirinya itu rasa marah dan perilaku agresif gitu. Dia akan merasa saya nggak boleh diam nih, harus membalas perlakuan tersebut gitu. Akhirnya dengan perkataan buruk yang tadi dia terima tadi memunculkan dia, oh saya bunuh aja lah nih orang gitu, atau saya nanti di perempatan jalan nanti saya kerjain nih ini orang. Dia ada rasa balas dendam, itu dia mungkin muncullah rasa dengki atau irinya tadi, sehingga dia pokoknya saya harus menghilangkan nyawa seorang tersebut gitu, karena tadi marahnya itu tidak dikendalikan, muncullah agresivitas pada diri dia gitu. Dia bisa mengajak orang lain maupun dia bekerja sendiri gitu ya, ketika dia melakukan udah jatuhnya ke tindakan kriminalitas gitu. Oke. Nah, kalau agresivitas itu bertujuan untuk melindungi diri kita, bagaimana, Kak? Kalau contohnya seperti apa? Misalkan gini, misalkan ada fitnah atau tuduhan-tuduhan kepada kita, lalu kita nggak terima, lalu kita keluarkan pembelaan. Nah, kalau kita masih terus difitnah, baru kita lakukan agresivitas untuk melindungi diri kita. Tuh. Bagaimana menurut pandangan kakak? Kalau kita membalasnya kembali, itu masuk ke agresivitas yang kita lakukan gitu ya, karena membalas dendam tadi itu. Tapi kalau misalkan kita lakukan I